Ya Allah. Ada itu, Bang. Penelusuran misteri Bahari kali ini berada di kota yang dikenal dengan kebersihan dan penghijauannya, yaitu kota Banjarbaru. Tim akan mencari kebenaran tentang mitos kerajaan gaib di dasar danau yang kerap dihubungkan masyarakat sekitar dengan kejadian orang tenggelam hingga tewas. Lokasi itu sering disebut bumi perkemahan Lamdikada. Konon, misteri yang beredar di buah bibir masyarakat sekitar, area danau dijaga oleh dua sosok makhluk gaib berwujud buaya putih dan ular sangat besar yang nampak di tepian danau. Dan tidak jarang terdengar suara jerit tangisan serta suara rintihan kesakitan. Dipercaya semua eksistensi itu berasal dari korban yang tenggelam hingga tewas di danau ini. Area lokasi ini sebagian besar sekarang diselimuti rumput-rumput liar, pohon-pohon besar, hingga berbagai macam flora yang tumbuh sangat subur. Terlihat bagaikan hutan yang sangat lebat, sehingga membuat danau ini menjadi tertutup lebatnya ilalang dan tumbuh-tumbuhan. Dihuni oleh ribuan jin, membuat danau ini menyimpan energi yang belum terpecahkan.
Banyaknya korban yang pernah tenggelam di sini membuat kita ikut merasakan eksistensi mereka. Rasa takut di dalam diri bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Saya Haifa Oktaria, inilah Misteri Bahari. Pemirsa Misteri Bahari, penelusuran Haifa pada malam hari ini tetap ditemani oleh supranatural Haifa, yaitu Bang Yajid Ilmi. Selamat malam Bang Yajid. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Ya pemirsa Misteri Bahari, penelusuran Haifa pada malam hari ini bersama Bang Yajid berada di salah satu danau di daerah Lamdikada. Jadi ada banyak mitos dan hal gaib mistis kembali yang kami dapat di tempat ini. Jadi pada malam hari ini kita akan menelusuri di daerah ini lagi Bang. Jadi kita bisa sambil jalan sedikit ya Bang ya. Sedikit Haifa mau menceritakan kepada pemirsa Misteri Bahari yang ada di rumah, mitos yang ada di tempat ini. Konon di daerah danau, di bawah pada bagian danau itu terdapat ada salah satu kerajaan gaib, tapi kita masih belum tahu, kita masih belum bisa mengungkap tentang hal itu. Dan tentang hal gaib mistis yang Haifa dapat bersama tim saat survei, katanya dulu juga sering terjadi banyak memakan korban danau ini Bang. Tapi waktu zaman dulu kita masih belum bisa memastikan juga tentang hal itu. Di saat ini kita sudah memasuki area dari daerah Danau Lamdikada ya Bang ya. Dan sejauh ini pada saat Haifa mau memulai penelusuran sama Bang Yajid, sudah ada ini Bang, sudah ada kayak mendengar auman macan gitu Bang. Tapi nggak terlalu jelas sih. Kalau Bang Yajid sendiri gimana nih? Ya, jadi dari pertama kali kita masuk sudah banyak sambutan makhluk-makhluk ya. Dari pertama kita jalan dari ujung tadi sana sudah banyak ya, khususnya di sebelah kiri kita ya. Kamera bisa ambil ke sebelah kiri. Banyak sosok, banyak makhluk-makhluk yang terlihat sudah, entah dari segi perempuan, laki-laki, sudah banyak yang muncul. Namun masih belum jelas perwujudannya ya. Tadi juga Haifa mendengar suara itu masih agak sayup-sayup di telinga Haifa. Dan saat ini di bawah tadi waktu lampu mengarah ke arah bawah, coba bisa diarahkan lagi sedikit ya. Nah di sela-sela pohon itu ada perempuan sedang duduk. Itu kan ada pohonnya, ada dua kayak gitu ya. Di selanya itu ada perempuan duduk, dia pakai pakaian bukan adat sih, pakai sarung gitu. Terus dia duduk di situ dan atasannya dia pakai baju biasa. Terus ekspresinya menatap tajam ke arah kita sih. Dia kayak ada mau menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak tahu ya Bang ya. Sejauh ini apa ada melihat sosok itu sih, tapi gimana sama Bang Yajid? Ya, jadi itulah apa, memang sosok tersebut memang ada di sana. Tapi di belakangnya pun abang sendiri melihat satu sosok lagi, sosok perempuan, satu laki-laki, anak-anak juga ada. Iya, anak-anak juga ada, tadi mau menyampaikan juga. Tapi di sini dia kayak tangannya tuh kayak apa ya, kayak melambai-lambai. Iya, mengajak kita ke sana. Mengajak kita ke sana, tapi kita jangan sampai terpengaruh untuk ke sana ya Bang ya. Tapi kalau Abang Yajid mungkin bisa ajak komunikasi. Iya, mungkin kita bentar aja. Iya. Mana Bang? Jadi saat abang tadi mengucapkan salam, mereka hanya menyambut atau menyambutnya dengan ketawa-ketawa aja ya, ketawa-ketawa dengan senyuman. Bahkan saat mengucapkan salam tadi pun mereka lebih aktif menyuruh kita ke sana. Ya. Jadi tadi juga melihat lambaian tangannya lebih cepat. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yajid sudah memasuki penelusuran di area yang jauh lebih dalam lagi. Kita sambil jalan ya Bang ya. Tadi Abang Yajid sempat juga melakukan interaksi sama salah satu sosok penunggu di area bagian luar sih. Menurut Haifa itu masih di bagian luar. Tapi sayangnya sosok itu tidak bisa memberikan informasi juga sama kita. Dan saat ini, saat Haifa tadi sudah masuk ke area sini, identik ya menurut Haifa sih, identik di sebelah kiri. Jadi tadi sempat kayak ada mendengar lagi suara seperti auman macan. Ada sudah 2 kali ya Haifa mendengar suara auman macan di sini. Tapi karena tadi karena Haifa agak sedikit takut ya untuk menoleh ke arah di mana lokasi suara auman macan itu. Jadi nggak begitu respect sih dengan
arah suara itu dari mana. Kalau Bang Yajid sendiri gimana nih Bang saat kita sudah Jadi masuk bagian dalam? kalau abang pribadi Sini, Bang. setelah memasuki inilah, setelah Ini Bang, saat ini kan kita sudah memasuki area yang jauh lebih dalam lagi. Menurut Bang Yajid sendiri gimana? ya kalau abang pribadi di sini merasakan lebih apa ya? Seakan-akan terngiang-ngiang seperti apa keadaan dahulu, suara dari segi suara, dari segi suasana di sini. Dan abang merasa dan melihat lah, dan abang melihat tepat di belakang kita sekarang ini suasananya ramai. Ramai ya, betul Ya, sekali Bang. suasananya ramai dengan aktivitas orang berjalan ke sana Iya, kemari, ya. Jadi di sini Haifa sama Abang Yajid hanya menggambarkan secara global saja, karena kalau Haifa sama Abang Yajid menyebutkan satu persatu sosok yang ada di sini, kita akan kesulitan karena di sini seperti yang Abang Yajid sebutkan di belakang kami saat ini seperti sebuah keramaian gitu loh. Kayak kita seperti di tengah-tengah kota Iya, ya, iya. dengan aktivitas-aktivitas seperti kita yang layaknya manusia. Dan di belakang Haifa saat kita bisa lebih mendekat. Di belakang Haifa sama Bang Yajid saat ini ada sebuah tugu ya Bang ya, monumen atau tugu ya. Jadi Bang Yajid sendiri bisa jelaskan ini sebuah tugu apa? Ya, jadi kalau kita mungkin bisa kesini lagi. Iya. Kalau kita bisa lihat ya, kalau kita bisa lihat di sini kan dari tulisan di sini adalah Pekan Penghijauan Nasional. Oh, iya. Mungkin yang mana dulunya di sini tempat ini dijadikan taman tempat penghijauan. Ya, Jadi zaman dulu. pada zaman dulu, apalagi kan di sini sudah dilihat agak lama juga nih. Agak lama ya, dan ini pun saya yakin tidak sekecil ini, mungkin lebih kokoh ya Bang ya. Iya. Abang Yajid bisa bantu Haifa untuk throwback, untuk flashback ke zaman masa lalu. Kenapa di sini sampai bisa di belakang Haifa di belakang kita saat ini ada sebuah keramaian seperti ini Bang? Apakah ada kaitannya dengan penghijauan nasional seperti monumen yang ada di sini? Iya, jadi kalau kita bisa kembali ke masa lalu, di sini dulunya memang sebuah perkampungan, sebuah perkampungan. Apalagi dengan bukti nyata dengan adanya sungai atau danau, pasti ada kehidupan dulunya di sini. Memang walaupun kalau kita lihat dari segi makhluk-makhluk yang ada di belakang kita saat ini, itu adalah makhluk-makhluk gaib. Ya, jadi bukan memang tidak ada kehidupan manusia dulunya di sini. Namun jelas dan nyata itu adalah kehidupan gaib, kehidupan orang-orang gaib. Nah, itulah. Ya pemirsa Misteri Bahari, sedikit mungkin salah satu dari sosok sekian banyaknya sosok yang ada di sini, Haifa menggambarkan mereka berpakaian seperti adat zaman dulu. Pakaian mereka itu ada yang bahkan Haifa melihat ada yang mereka berpakaian seperti itu ada yang pakai karung, berpakaian karung apa ya namanya, kurang tahu juga nih. Jadi di belakang ini Haifa karena identik ya, Haifa melihatnya dia bajunya itu kayak baju dari karung gitu loh. Di belakang saat ini sosoknya laki-laki, dia menghadap ke arah kami, dan sosok-sosok yang lainnya pun sama seperti kita, aktivitasnya sama seperti kita. Ada anak-anak yang, karena di sini anak-anaknya tidak satu ya Bang ya, ada anak-anak yang memang saling berbicara, terus ada juga sosok perempuan yang saat ini memang sosoknya rata-rata dari mereka semua menatap ke arah kita ya Bang. Jadi saat abang katakan tadi di sini adalah sebuah perkampungan, mereka langsung terfokus ke kita. Dan di balik rerumputan itu sekarang abang lebih fokus melihat ada 3 cowok ada 3 cowok yang menatap tajam yang menatap tajam ke kita. Entah kenapa jadi mereka menatap tajam kepada kita. Yang penting kalau dilihat dari segi raut wajah mereka agak terganggu. Ya, kembali Haifa menjelaskan kalau zaman dulu itu memang semuanya yang mungkin bisa saja ya Bang terjadi. Jadi memang kita tidak bisa memikirkan dengan akal logika kenapa ada sebuah perkampungan gaib pada zaman seperti semodern saat ini. Apalagi kan untuk sekarang ini kan tempat ini sudah ya anggaplah kalau tidak dirawat ya bisa dikatakan seperti itu. Karena ya tempatnya memang tidak dirawat, karena kalau untuk dirawat juga untuk apa gitu ya.
mungkin kita bisa lanjut penelusuran karena di sini sosoknya identik hanya itu. Jadi kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu ya. Karena Abang Yazid sudah menyebutkan kalau di sini kan ada tadi seperti aktivitas perkampungan ya. Pemirsa Misteri Bahari, karena tingginya rasa penasaran Haifa terhadap semua sosok yang ada di sini, Haifa bersama Bang Yazid akan melakukan tahapan mediumisasi di segmen kali ini. Mediator kita di tengah. Sebelumnya dengan siapa? Ya, Mas Wahyudi akan menjadi selaku mediator untuk membantu kita mengungkap tentang informasi di lokasi ini. Seperti apa? Silahkan Bang Yazid. Pemirsa Misteri Bahari, saat ini Bang Yazid sedang melakukan tahapan awal dari mediumisasi. Assalamualaikum. Kita bisa komunikasi baik-baik. Sebelumnya Pian dengan siapa? Apa? Nama Pian siapa? Ya ulun biar lebih sopan memanggil Pian apa? Siapa? Siapa? Nama Pian siapa? Biar ulun lebih sopan manggilnya. Ya ulun kesini mau mencari tahu tentang tempat ini, mau mencari tahu informasi tentang tempat ini. Pian bisa ceritakanlah ke kami sebelumnya tempat ini sebagai apa? Tahu lah. Kenapa? Kenapa Pian kayak itu? Maksudnya, ini bisa lebih jelas lagi lah komunikasinya. Astagfirullahaladzim. Pemirsa Misteri Bahari, saat ini sosok yang sudah merasuki tubuh mediator mencoba menyerang Bang Yazid. Tapi saat ini Bang Yazid juga berusaha untuk melawan sosok tersebut agar mempermudah kita mencari informasi. Kita bisa komunikasi baik-baik. Tidak perlu pakai cara seperti itu. Kita bisa komunikasi baik-baik saja. Ya. Kan astagfirullahaladzim. Ya, pemirsa Misteri Bahari, di lokasi yang sama ada salah satu sosok lagi yang mencoba merasuki tubuh mediator, dan saat ini mediator benar-benar tidak terkendali. Ada dua sosok sekaligus di tubuh mediator kami. Dan saat ini juga ada salah satu lagi yang merasuki tubuh mediator kami. Jadi saat ini kami berhadapan dengan tiga sosok sekaligus di tubuh mediator. Kita bisa komunikasi baik-baik di sini. Mungkin salah satu di antara Anda semua, astagfirullahaladzim. Ya, saat ini sosok masih mencoba menyerang Bang Yazid. Kita komunikasi baik-baik saja di sini. Karena tujuannya masih mau mencari informasi, tidak lebih. Kenapa? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada niatan untuk mengganggu. Kita komunikasi baik-baik aja di sini. Ya, kita berdua tahu ya Bang ya, di sini tempat Buan Pian. Cuma kami kesini mau mencari informasi aja tentang danau yang ada di sini. Jadi mungkin kita bisa komunikasi baik-baik. Salah satu di antara Buan Pian ada yang bisa menyampaikan kepada kami informasi. Apalah, kami minta informasi tentang cerita pendek aja tentang tempat ini dulunya tuh seperti apa. Iya. Dan apa. Astagfirullahaladzim.
pemirsa Misteri Bahari, saat ini 3 sosok sekaligus mencoba melakukan serangan ke Bang Yazid, dan saat ini pun Bang Yazid juga berusaha untuk melawan sosok tersebut. Coba kita komunikasi baik-baik di sini, bisa ya? Kita tenang aja, tenang. Iya, tenang. Gimana nih Bang Yazid? Mungkin Bang Yazid bisa sedikit jelaskan dulu gambaran dari mereka ini kenapa sampai langsung sekaligus seperti ini. Jadi inilah mungkin kenapa yang abang yang pertama kali kita sewaktu di sini tadi jelaskan, sewaktu abang jelaskan adanya perkampungan, langsung mereka menatap tajam kepada kita lah. Mungkin mereka agak terganggu dengan kedatangan kita di sini tanpa adanya permisi atau sebagaimana. Namun kita tujuan atau niat awal kita di sini kan yang penting kita tidak akan mengganggu mereka. Kita datang di sini secara baik-baik. Mungkin kita sudah bisa bicara baik-baik. Salah satu di antara Buan Pian bisa menyampaikan informasi kepada kami. Ada yang bisa bicara? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan yang punya badan, kasihan yang punya raga. Ya Allah. Kalau kita komunikasi baik-baik aja di sini, apakah tidak bisa? Ya tadi Ulun sudah menjelaskan berulang kali. Ulun kesini hendak mencari informasi aja. Mencari tahu tentang danau. Danau di sini kan konon ceritanya katanya di bawah itu ada pusat kerajaan gaib seperti itu. Jadi Ulun tuh hendak memastikan aja apakah bujur di bawah tuh ada kerajaan gaib. Itu aja. Bisa lah Pian menjelaskan. Mungkin Pian bisa menjawab singkat iya atau tidak. Jadi setidaknya kami bisa dapat informasi sedikit barang. Bisa lah. Bisa lah. Memastikan aja kami. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini ketiga sosok yang ada di sini sangat sulit kita ajak komunikasi karena mereka semua berusaha untuk menyerang Bang Yazid berkali-kali, tapi saat ini Bang Yazid terus berusaha untuk menenangkan mereka dulu agar memudahkan kita untuk mencari informasi. Kamera bisa ke Bang Yazid. Tadi kita sudah bisa komunikasi baik-baik, bepandiran baik-baik. Pian sudah bisa menyahuti pandiran Ulun sedikit. Sedikit barang, Pian memadahi ke kami tentang masalah danau tuh. Sedikit aja. Singkat aja. Setelahnya kami sebelumnya minta maaf juga kalau kami sudah mengganggu Buan Pian di sini. Pian bisa ceritakan lah tentang danau itu. Ya tuh. Di sana tempat kerajaan kami. Kerajaan yang seperti apa? Kerajaan yang lama kami bangun. Telah dibangun, kenapa sampai dibangun di bawah danau, di dasar danau? Apa dulunya di situ tidak ada jadi sebuah danau? Memang danau dulunya di situ. Memang danau, lalu kenapa sampai di bawahnya bisa dibangun sebuah kerajaan? Dijangkau oleh manusia. Supaya tidak bisa dijangkau manusia ya. Lalu semua yang menghuni kerajaan itu isinya ada sosok yang seperti apa aja? Salah satunya bisa disebutkan. Kenapa?
Apakah isinya ada, apakah semua isinya sama seperti kami bangsa manusia, atau ada sosok yang lain? Kita tadi sudah bisa komunikasi baik-baik. Bisa pian jelaskan lah isi sosoknya apa aja. Bisa. Terus tentang tadi saya bersama rekan saya sempat melihat ada seperti perkampungan di sini. Kalau pian bisa jelaskan, perkampungan yang ada di sini itu perkampungan gaib. Lalu kenapa sampai bisa terbentuknya perkampungan gaib? Kok menjauh seperti itu sih? Kita kan bisa komunikasi baik-baik. Pemirsa Misteri Bari, saat ini tubuh mediator kembali mengeluarkan asap. Kamera bisa fokus, kamera fokus. Asapnya banyak banget di atas punggung saat ini. Astagfirullahaladzim. Kamera, asapnya banyak banget keluar dari punggungnya. Ya Allah. Pemirsa Misteri Bari, saat ini sosok yang sangat menyerang Abang Yazid memang benar-benar banyak mengeluarkan asap di pundaknya. Kita masih kurang tahu apa sampai pundaknya ini bisa mengeluarkan asap yang sebegitu banyaknya. Ya Allah. Sudah ya, tidak usah sampai ada serang menyerang seperti ini. Karena tujuan kami kan bukan itu. Cukup ya, kasihan yang punya badan. Ya Allah, hati-hati Bang. Ya, tadi sudah ya, saya rasa cukup dengan hal-hal yang saling serang menyerang seperti itu. Bisa pian ceritakan lagi lah tempat ini tentang pertanyaan ulun tadi. Kenapa sosok yang ada di kerajaan di bawah danau itu sosoknya seperti apa aja? Salah satunya? Bisa disebutkan salah satunya yang ada di area sini maupun di area danau. Banyak. Salah satunya Bisa disebutkan apa? disebutkan satu saja saya minta. Ular. Ada lagi selain ular. Apa? Astagfirullahaladzim. Apakah seperti bangsa kami manusia juga ada sosoknya? Ya, pemirsa Misteri Bari, kembali Haifa menjelaskan di tubuh mediator saat ini mengeluarkan banyak sekali asap. Padahal di sekitar sini tidak ada yang bakar apapun. Tapi kita kurang tahu, mungkin apakah karena besarnya energi sosok yang merasuki tubuh mediator, kita masih kurang tahu. Terus dengan adanya tadi saya bersama rekan saya sempat melihat perkampungan, sempat melihat banyak aktivitas di sini itu, kenapa sampai ada terbentuknya perkampungan gaib seperti itu? Bisa pian jelaskan lah. Rumah penghuni di sini. Lalu kenapa sampai mereka bisa berdiam di sini? Karena di sini tenang. Lalu apakah semua sosok yang ada di sini memang biasa melakukan aktivitas di malam hari seperti ini? Sudah biasa ya. Kalau sosok pian sendiri seperti apa? Seperti apa? Buaya. Oh, seperti itu. Bang, kita cukup dapat informasi. Satu pertanyaan. Silahkan Bang. Kalau saya boleh bertanya, keberadaan kalian semua di sini, apakah sesudah dilakukan penghijauan ini atau sebelum dilakukan penghijauan di sini? Oh iya. Jadi kalian sudah lebih dahulu hidup di sini ya? Kalau pian sendiri bisa sebutkan lah sudah berapa tahun pian di sini? Sudah lama, sudah ratusan tahun ya. Ribuan tahun bahkan ya. Jadi perkampungan ini apakah perkampungan gaib ini apakah dibentuk juga sama seperti kerajaan yang di bawah danau itu, atau memang terbentuk dengan sendirinya? Memang dibentuk ya. Baik, gimana Bang? Cukup ya? Silahkan, mungkin bisa dinetralisir. Atau bagaimana? Hah? Keluarga? Pemirsa Misteri Bari, saat ini kita
sedikit cukup mendapatkan informasi, dan karena kasihan Raga mediator kami, jadi Abang Yazid menetralisir. Ada itu, Bang. Misteri Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yazid tadi ada sempat melihat salah satu bangunan ya Bang ya. Tapi saat ini bangunannya benar-benar sudah tidak terawat sekali. Jadi di sini Haifa sama Bang Yazid sangat tertarik untuk melakukan penelusuran di sini. Jadi tadi sempat Haifa ada melihat dua sosok perempuan di bagian sini, di belakang tembok itu ada melihat dua sosok perempuan dengan pakaian yang berbeda, tapi model pakaiannya sama zaman dulu sekali, pakai kemben gitu loh, terus pakai sarung, dan dia menatap ke arah kami berdua waktu masih di depan. Jadi saat kenapa Haifa agak tertarik karena sempat melihat dua sosok yang Haifa sebutkan tadi, Bang. Iya. Kalau Bang Yazid sendiri gimana? Ya, kalau Abang pribadi lebih terfokus dengan pohon yang ada di belakang bangunan ini ya. Ya. Jadi sewaktu kita berjalan pun Abang tepat di atas dedaunan kering itu ada melihat satu sosok cowok yang duduk. Memang kalau dilihat dari segi memang manusia biasa, Ya. namun tidak ada kesereman, hanya ya anggaplah manusia biasa, biasa, namun sosok itu menatap kita dengan tajam ya. Ya, Haifa saat ini juga melihat sosoknya, Bang. Saat ini kita akan melakukan penelusuran di area bagian danau ya, Bang. Ya, kita bisa langsung menuju ke arah sana sekarang. Ya, pemirsa Misteri Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yazid sudah tepat berada di depan bagian danau yang sudah Haifa sebutkan tadi sebelumnya. Dan di sini Bang Yazid bisa bantu Haifa untuk mengeksplor bagian danau ini ya, Bang ya. Saat ini Bang, Haifa ada merasakan di bagian tanah ini, pemirsa Misteri Bahari juga. Di bagian tanah ini kayak ada sebuah getaran gitu loh. Jadi saat kaki tadi udah pelan turun ke bagian bawah, Haifa merasakan tanah di bagian bawah ini ada perbedaan gitu loh, ada semacam getaran. Bedanya di tanah, ya itu bedanya dengan tanah di bagian atas. Kalau Bang Yazid sendiri gimana, Bang? Ya, Abang sendiri lebih fokus dari sini sampai ke ujung sana. Itu ada, kalau dilihat secara mata biasa, air ini air tenang. Air tenang ya. Namun kalau dilihat dengan mata batin, dari ujung sana sampai ke sini itu seperti ada apa? Putaran air ya. Di bagian mana, Bang? Dari apa ini saluran air ini semuanya ini ya, Bang ya. Terus Haifa juga, iya pemirsa Misteri Bahari, Haifa mau menjelaskan dulu ya. Air ini kalau misalkan kita lihat dengan mata biasa ya Bang, memang air yang tenang, air yang biasa-biasa saja. Tapi Haifa sejauh ini melihat air ini ya sama seperti Bang Yazid tadi yang pertama. Lalu kayak ada memantulkan cahaya seperti itu loh, dari air, di atas air itu kayak ada memantulkan sebuah cahaya. Jadi mungkin kalau misalkan itu disebut sebuah, di dasar danau ada kerajaan gaib, sepertinya itu sangat memungkinkan ya Bang ya. Dan kalau Abang Yazid bisa menelisik tentang kerajaan gaib itu, kerajaan yang megah atau seperti apa, Bang? Ya, Abang sendiri lebih fokus dari sini sampai ke ujung sana. Itu ada, kalau dilihat secara mata biasa, air ini air tenang. Air tenang ya. Namun ada itu, Bang. Ada apa? Kayak apa?
apa sih namanya, ada kayak buntut buaya naik gitu loh. Jadi pas Abang Yazid mau menjelaskan tadi kan kayak ngelihat ada yang naik dari sini nih, apa tuh namanya, dari yang apa tuh rumput-rumput itu loh, ada yang kayak naik, kelihatannya sih buntut buaya Bang kayaknya. Iya. Ah, Ya, jadi dengan kedatangan kita di sini, mereka mungkin mendengar sambutan mereka, dan makhluk-makhluk yang ada di sini, makhluk-makhluk gaib di sini pun dari dasar danau ini naik ke atas dan mata batin saya pun bahkan sekarang lebih jelas lagi terbentuk, bahkan sampai kerajaannya pun sekarang kalau kita bisa lihat dengan mata batin kita, kerajaan pun membentuk malah naik. ya. Jadi di sini kerajaannya itu gimana ya, kayak pemirsa misteri Bahari di rumah mungkin bisa pernah atau bisa membayangkan sebuah candi. Jadi kerajaan, menurut penglihatan Haifa Bang, kerajaannya itu semacam kayak candi gitu loh, tapi dari dasar semakin naik, dan kenapa Haifa sempat mundur tadi karena ada ngelihat ya itu tadi kayak buaya, cuma kelihatan ekornya aja yang naik duluan gitu loh. Kalau Bang Yazid sendiri gimana Bang? Ya, jadi kalau dari segi sosok memang sudah banyak nampak dari sebelah kanan saya pun ada satu sosok ular, sebenarnya ada satu sosok ular, dan di tengah tadi saat di situ ada satu sosok buaya, terus ular, laki-laki, cewek, semuanya nampak naik ke atas, memutari atau mengelilingi kerajaan tersebut. Dan menurut penglihatan Bang Yazid sendiri, kerajaannya ini sama Bang dengan penglihatan Haifa? Apakah mungkin ada penglihatan Bang Yazid ada kemegahan yang jauh lebih megah lagi? Kalau dilihat dari segi tekstur bangunan ya, bangunan memang melihat secara kuno atau sejenis kayak batu-batu, namun rapi ya, benar. Ya, kalau bilang seperti candi ya memang ada, namun tidak serupa dengan candi. Di sini kita melihat pakaian dari apa namanya, agak sedikit ini nih speechless. Pakaian dari sosok yang berwujud manusia di sini, pakaiannya memang zaman dulu sekali, yang cuma pakai sarung, terus laki-lakinya telanjang dada, nggak pakai baju, pakai celana aja. Nah, jadi kalau Haifa lebih bisa lihat lagi, sekarang mereka lebih mendekat lagi makhluk apa? Iya. Sosok-sosoknya lebih mendekat ke sini lagi. Mereka seakan-akan ingin menampakkan bahwasanya di sini memang benar ada sebuah kerajaan gaib yang mana dulunya konon dan sampai sekarang pun cerita masyarakat atau mitos masyarakat banyak memakan korban di sininya. Kerajaannya itu sedikit mau Haifa menjelaskan tidak dominan semuanya manusia ya Bang ya, tapi tadi sempat melihat ada buaya juga, dan di sebelah kiri kita saat ini juga ada sosok ular yang benar-benar besar banget, mungkin sama kayak pohon yang ada di sana besarnya. Ya saat ini tapi bentuknya murni ular sih, tapi besarnya kurang lebih sama seperti pohon itulah. Dan saat ini menurut penglihatan Haifa juga Bang, sosok penampakan sosok manusianya itu jauh semakin kayak bertambah naik seperti itulah. Jadi kalau pemirsa misteri Bahari mau bayangannya itu kayak di kolam ada ikan, terus kita lempar makanan ke dalam kolam itu, otomatis kan ikan itu semakin bermunculan ke arah luar ya. Jadi gambarannya kurang lebih sama seperti itu kalau digambarkan. Dan sosok di sini semuanya juga seperti itu, sampai menurut penglihatan Haifa sama Bang Yazid, kerajaannya sampai juga ikut naik ke arah luar, karena Bang Yazid tadi mau menjelaskan kan tentang kerajaan di dasar danau itu seperti apa. Tapi sebelum Bang Yazid mau menjelaskan kerajaan itu, Haifa malah mundur duluan karena melihat sosok itu, sosok buaya yang sudah Haifa jelaskan tadi. Tapi saat ini tadi sempat melihat di arah sini nih Bang. Ya. Ada rumput, di arah rumput yang di sananya lagi. Tapi tadi ke arah sana tuh Bang, dia langsung berenang ke arah sana karena kan buntutnya di bagian depan sini. Jadi kalau kita lihat dari segi ekor,
lumayan gede ya. Iya, Besar makanya dari sampai mundur sosok buaya juga. itu. Dan Haifa saat ini Bang ada melihat sosok yang benar-benar besar sekali. Tapi Haifa kurang tahu ya Bang ya. Kalau Bang Yajid sendiri gimana nih Bang? Ya, Dia terakhir keluarnya. kita masih belum bisa berkomunikasi dengan jelas ya sosok itu siapa dan apa hubungannya dengan kerajaan ini ya. Namun yang jelas satu sosok sudah jelas timbul di permukaan atau tepatnya di atas rumputan itu atau bisa dibilang lah di depan, tepat di depan kerajaan itu ada timbul satu sosok laki-laki. Iya, laki-laki. Ya, laki-laki berpakaian rapi. Kita nggak tahu apakah beliau itu pemimpin di sini atau sosok yang lebih tua di sini atau bagaimana, kita kurang jelas ya. Tapi kalau dari postur memang beliaulah sosok yang paling besar saat ini. Sejauh ini saat beliau pun terakhir, saat ini Haifa lihat beliau terakhir naik ke bagian atas, di atas ini. Jadi saat ini sosok yang terakhir Haifa lihat beliau ini. Kalau kita lakukan tahapan mediumisasi di sini gimana Bang? Bisa. Jadi saat ini mungkin Haifa mau menjelaskan dulu, Abang Yajid ada melakukan tahapan mediumisasi yang berbeda di sini ya Bang ya. Mungkin Bang Yajid bisa jelaskan kembali. Jadi di sini kami akan melakukan proses mediumisasi yang berbeda seperti mediumisasi sebelum-sebelumnya. Kami di sini akan berusaha menarik satu sosok ya, agar bisa lebih memberikan kita informasi yang jelas tentang kerajaan yang ada di sini maupun tentang kisah di danau ini ya. Lebih fokusnya kita akan menarik satu sosok yang terakhir keluar tadi mungkin. Itu kalau saya lihat secara mata batin, beliaulah sosok pemimpin di sini. Jadi kami memerlukan banyak kekuatan untuk menarik beliau. Jadi Bang Yajid saat mediumisasi akan memanggil banyak tim mungkin seperti itu ya Bang ya. Jadi saat ini Bang Yajid akan menarik banyak tim untuk melakukan tahapan mediumisasi di tempat ini seperti itu ya Bang ya. Jadi sekarang Abang Yajid bisa mulai. Misteri Bahari saat ini Abang Yajid bersama tim sedang melakukan persiapan untuk melakukan tahapan mediumisasi dan mencoba melakukan interaksi secara real di tempat ini. Jadi Abang Yajid bisa mulai sekarang ya Bang. Ya. Silahkan. Ya, jadi kita di sini tim menarik satu sosok yang mana sebagaimana Abang lihat tepat di depan kita di sini ada satu sosok ya, kalau boleh dibilang pemimpin atau penguasa kerajaan ini. Kita akan coba menarik beliau untuk masuk ke area sini. Oke, siap-siap. Oke, pull, tenaga pull. Oke, sekali lagi pull.
Siap. Ya, pemirsa Misteri Bahari, di sini kami tadi berusaha mencoba menarik satu sosok pemimpin ya. Mungkin insya Allah lah pemimpin ini sudah ada masuk di salah satu mediator kita, di salah satu teman tim kita. Namun 3 tim kita tidak terkendali untuk menahan energi dari tarikan kekuatan yang dari danau tadi. Dari saat abang yang suka menarik sosok yang memang mungkin mempunyai kendali di tempat ini, saat Bang bersama tim juga mulai menarik sosok itu, ada beberapa tim Bang Hajit yang benar-benar juga tidak terkendali di lokasi ini. Dan saat ini sosok yang dominan Haifa lihat yaitu di sebelah kiri Haifa saat ini, sosok itu sosoknya sama seperti sosok yang membuat Haifa mundur saat berada di daerah danau. Menurut penglihatan Haifa, sosok ini adalah sosok buaya yang Haifa lihat saat di danau tadi, tapi saat ini astagfirullahaladzim. Ya, jadi kalau bisa kita lihat energi dari energi kekuatannya, satu sosok yang di depan yang masih berdiri itulah pemimpin. Ya. Haifa lihat sosoknya sama seperti yang Haifa lihat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sosok yang saya sebutkan dia adalah buaya yang saya lihat tadi mencoba masuk ke area danau, tapi saat ini sudah dikendalikan oleh tim. Bicara bersama Misteri Bahari, saya cuma menjelaskan karena di sini benar-benar tidak terkendali. Ada sosok yang mencoba masuk ke area yang jauh lebih dalam, dan ada lagi yang mau masuk ke area danau. Ini semua tim mencoba untuk bersama mengendalikan. Assalamualaikum.
Bang Yajid juga sedang berusaha untuk menenangkan sosok yang mungkin beliaunya adalah raja dari kerajaan besar dan Oke, Pak. Assalamualaikum. Bisa lebih dekat lagi, Pak. Sebelumnya siapa? Dengan siapa ulun bepandu? Biar lebih sopan ulun manggil pian apa? Jadi di sini ulun hendak mencari informasi tentang tempat ini. Konon kan di area danau ini, di dasar danau ada terbentuk sebuah kerajaan. Mungkin bisa pian menceritakan tentang kerajaan itu lawan kami. Sana rumah kami dan di sana tempat perkampungan kami. Tentang Sana rumah kami dan di sana tempat perkampungan kami. Di sanalah kami ditempatkan. lalu ke sebuah perkampungan yang seperti apa? Bisa dijelaskan lagi mungkin? Tidak berbeda dengan kalian. Tidak Kami berbeda. juga mempunyai kehidupan yang sama. Lalu isinya di sebuah perkampungan itu bisa pian sebutkan ada apa aja? Bisa disebutkan karena itu hak kami. Ya. Isinya seperti apa aja? Tadi saya juga saat ini mungkin kalau benar di depan saya kan ada sosok buaya, ada sempat melihat ular juga. Apakah semuanya campur di kerajaan itu ada binatang, ada sosok yang mungkin seperti kami manusia juga? Itu adalah penjaga dari kampung kami. Jadi sosok binatang ini adalah penjaga seperti itu ya. Kalau di dalam perkampungan itu, apakah Anda pemimpinnya? Seperti yang kalian tahu. Ya, saya ingin memastikan saja. Apakah memang benar Anda? Lalu dibangunnya sebuah kerajaan itu, apakah Anda sendiri yang membangunnya atau terbentuk sendiri? Kami secara kebersamaan kami. Dibangun secara kebersamaan. Berarti kerajaan itu terbentuk dengan gaib atau memang dulunya sama seperti kami pernah menjadi bangsa manusia? Sama. Berarti dulu sama seperti pernah menjadi seperti bangsa manusia juga. Ya, Lalu sampai bisa menjadi sebuah kerajaan gaib ini seperti apa? karena berjalannya waktu yang cukup lama. Karena cukup lama sehingga bisa menjadi sebuah kerajaan gaib seperti itu ya. Kerajaannya sudah hancur untuk dalamnya waktu. Oh, berarti kerajaan yang sudah hancur sudah lama lalu menjadi sebuah kerajaan gaib seperti itu ya. Terus adanya sosok-sosok seperti buaya, seperti ular, itu kenapa bisa adanya sosok-sosok tersebut? Jelmaan. Oh, jelmaan. Ada berapa sosok buaya di sini? Banyak sekali sosok. Banyak sebenarnya ya. Kalau seperti Anda, seperti kami bangsa manusia juga banyak di sebuah perkampungan itu, di dasar danau itu. Lalu kan letak sebuah kerajaannya itu di dasar danau. Apakah Anda sesekali bisa menaikkan kerajaan Anda, atau mungkin salah satu dari anggota, salah satu dari sosok seperti Anda ini bisa juga naik ke bangsa kami, bangsa manusia? Itu hak kami. Tapi bisa ya, atau pernah? Sewaktu-waktu bisa, tapi tidak. Oh, sewaktu-waktu bisa, sewaktu-waktu tidak ya. Lalu apakah di sebuah kerajaan itu Anda semua ini juga melakukan aktivitas seperti kami manusia? Mungkin makan, Sama. sama juga bisa makan juga. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya.
Dengan alam kita saja. Alam kita saja yang beda ya. Lalu kalau dengan melakukan aktivitas itu, aktivitas yang seperti apa aja selain mungkin makan dan minum, atau ada aktivitas yang lain? Sama seperti kalian. Sama juga seperti Juga manusia. bekerja. Juga bekerja. Bekerja yang seperti apa? Topik anak istrinya sama. Oh, sama seperti itu. Jadi semuanya juga berbentuk sebuah keluarga seperti itu di sebuah kerajaan itu. Sebuah kerajaan itu letak di perkampungan kami. Terus dengan beredarnya mitos banyaknya memakan korban dari danau ini, itu apakah masih ada kaitannya dengan kerajaan Anda atau makhluk-makhluk Anda? Ya. Itu seperti apa? Tolong bisa ceritakan. Ada kaitannya dengan kami. Lalu kenapa dulu sampai Karena ulah mereka yang tidak kehati-hatian di sini. oh, berarti karena murni tidak hati-hati ya. Tidak akan mengganggu jika kalian tidak mengganggu kami. Memangnya mereka mengganggu dengan seperti apa? Mereka lupa. Kami dengan keasikan mereka tersendiri. Mereka tidak tahu. Kami juga mempunyai kehidupan. Tapi kenapa banyaknya korban di sini lebih dominan anak-anak? Ya, Karena rumput gelincir ya. tinggi rumput. Tergelincir dengan rumput bang. Anak-anak tidak banyak yang mengawasi. Tidak banyak yang mengawasi. Tapi saya bingung kenapa kejadiannya dulu itu selalu setiap tahun. Kalau ketidaksengajaan itu kan mungkin kejadiannya bisa jarang, tapi ini kenapa sampai pasti setiap tahun? Cuma kepercayaan masyarakat saja. Kepercayaan masyarakat ya. Tapi dengan kerajaan ini memang murni ada kan? Kerajaan Anda tidak meminta tumbal kan dengan anak-anak itu? Tidak ya. Bagaimana sih kepemimpinan Anda terhadap kerajaan yang ada di dasar danau ini? Bisa Anda sebutkan? Kami mencoba hidup secara damai. Hidup secara damai ya. Oke, terakhir kami apa? Kita bisa lebih berkomunikasi lagi. Kita bisa komunikasi lagi? Bisa? Mungkin ada pesan yang mau Anda sampaikan kepada kami? Mungkin ada pesan yang secara khusus untuk kami di sini atau untuk masyarakat di sini mengenai area di sini. Sama kami. Jika kalian ingin asik-asik, berhati-hati. Iya. Lalu? Ada lagi? Sudah cukup. Baik. Ya, terima kasih banyak atas informasi yang Anda berikan. Mau menambahkan? Ya, mungkin cukup. Ya, terima kasih atas informasi yang Anda berikan, pesan yang Anda berikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau kedatangan kami mengusik perkampungan atau kerajaan yang Anda pimpin. Ya, mungkin kami di sini terima kasih dengan informasi yang Anda berikan tentang mengenai masalah danau ini. Jadi kita di sini hidup memang berdampingan ya, tapi kalian mempunyai alam yang berbeda dengan alam manusia. Jadi kita sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah, jangan sampai kita sebagai makhluk saling mengganggu ya. Ya, jadi Kami tidak akan mengganggu jika kalian tidak mengganggu. iya. Terima kasih. Mungkin bisa pulang sendiri Atau dinetralisir atau dinetralisir. Ya, jadi tolong bawa anggota atau bawahan. Ya, jadi ajak pulang anggota-anggota atau kerabat-kerabat Anda ya. 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 Mungkin silahkan. Ya, pemirsa Misteri Bahari, saat ini kita sudah cukup mendapatkan informasi yang benar-benar nyata di lokasi ini, dan sosok ini juga bisa mengerti dirinya sendiri. Ya Allah, hati-hati. Badannya.
Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasiyah. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Wa insyaallah bikumul lahikun. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasiyah. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Wa insyaallah bikumul lahikun. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minas rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Misteri Bahari, ada banyak kejadian yang kami dapat dalam penelusuran pada malam hari ini. Bang Yazid, kesimpulan apa yang kita dapat dalam penelusuran pada malam hari ini? Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk dari penelusuran kita malam ini, yang pertama dari proses mediumisasi yang pertama tadi, bahwasanya di sini memang kehidupan mereka lebih awal dari adanya, sebelum adanya penghijauan di sini ya. Dan yang kedua mengenai tentang danau yang tepat berada di belakang kita di sini. Jadi kalau secara mata batin yang abang lihat tadi, memang benar ada kerajaan, ya, adanya kerajaan atau bisa dikatakan adanya kehidupan, ya, adanya kehidupan hingga saat ini, dari dulu hingga saat ini, yang mana mereka di sini masih melakukan aktivitas. Tapi kita jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh atau jangan sampai takut dengan keberadaan mereka di sini, apalagi mengenai mitos-mitos yang pernah terjadi di sini tentang tenggelamnya anak-anak, banyak di sini memakan korban ya. Namun di situ jangan sampai kita berpikiran negatif ya, jangan sampai berpikiran negatif tentang mereka, kalau misalnya adanya korban di sini masih ada sangkut pautnya dengan mereka. Jadi tidak benar, tidak benar, itu murni, hanya murni kecelakaan, murni keteledoran dari anak tersebut. Jadi himbauan kembali untuk lebih mengingatkan ya, untuk masyarakat di sini khususnya maupun secara umumnya untuk lebih berhati-hati lagi di sini ya, karena kita tahu di sini adalah hutan, otomatis yang namanya hutan itu sudah banyak dihuni oleh makhluk-makhluk selain manusia ya. Intinya kita sebagai manusia harus selalu ingat kepada Allah, bertawakal, minta pertolongan selalu dalam lindungannya. Terima kasih banyak pemirsa Misteri Bahari. Kesimpulan yang dapat kami ambil beserta hikmah dalam penelusuran pada malam hari ini, kecelakaan, kematian atau tragedi apapun yang terjadi di lokasi ini jangan sampai disangkut pautkan dengan adanya kerajaan gaib di dasar danau ini. Memang kami sudah membuktikan kalau berdasarkan penelusuran kami memang benar ada secara nyata kerajaan gaib di lokasi di daerah dasar danau ini. Tapi mitos yang beredar tentang kematian, seringnya terjadi kematian anak kecil yang ada di sini, bukan penyebab dari kerajaan gaib yang ada di sini ya Bang. Jadi kecelakaan atau kematian yang sering terjadi di sini murni keteledoran dari anak-anak yang mungkin sering bermain di tempat ini. Jadi kita jangan sampai mengaitkan hal gaib dengan kematian yang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Bang Yazid, terima kasih banyak atas penelusuran pada malam hari ini. Kehidupan kita memang selalu berdampingan dengan dunia tak kasat mata. Namun, kehadiran mereka adalah ujian dari keimanan.
Penelusuran belum berakhir. Saksikan terus Misteri Bahari di episode selanjutnya. Saya Haifa Oktaria. Selamat malam.